Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini dengan mata kuliah jaringan VoIP dengan dosen Pak Amros. Dengan ujian UTS-nya jaringan VoIP. Soal pertama yaitu tentang pengertian VoIP. VoIP atau kita kenal Voice over Internal Protocol adalah teknologi yang menjadikan internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang ada didengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital yang dikirim melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Berikut 3 perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep VoIP atau kita kenal Voice of Internal Protocol. Yang pertama, protokol. Inilah contoh gambar network protokolnya. Protokol secara umum terdapat 2 teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H32 dan SIP H323 merupakan teknologi yang dikembang oleh itu atau kita kenal International Telecommunication Union SIP atau Sensor Intertone Protocol merupakan teknologi yang berkembang IETF atau kita kenal Internet Energy Task Force. Kedua adalah VoIP servernya. Ini adalah contoh gambarnya VoIP servernya. VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib dan di jaringan VoIP tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan antara titik komunikasi servernya. Oke, lanjut yang ketiga, VoIP Suite. Ini contohlah gambar VoIP Suite-nya. VoIP Suite konsep berbeda, ditawarkan VoIP seluruh data yang lalu lalang di internet menggunakan konsep packet switch. Artinya jalur yang ada digunakan untuk berselancar di internet bukan di eksklusif milik sendiri. Soal kedua adalah jelaskan dari 3 paket perangkat tersebut, yaitu satu kegunaan dari perangkatnya. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh. Kedua, software diartikan juga sebagai perangkat lunak, jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Barneware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Darwin secara penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan. Yaitu spesifikasi perangkatnya. Contoh spesifikasi perangkat yaitu pertama, hardware. Contohnya PC dengan prosesor minimal Intel Pentium 3733 MHz. Kedua, Microsoft Windows XP profesional lebih disarankan. Yang ketiga, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 atau XP Home. Yang keempat, memori minimal 128 MB. Kelima, hard disk 20 GB. 6. Monitor Super Vega. 7.
keyboard, terus yang selanjutnya mouse. Spesifikasi yang kedua, spesifikasi software. Yang pertama, Apple sebagai web server, PHP sebagai web program, MySQL sebagai database server, Double Photoshop CS2 sebagai web design, mereka Romedy Darwin 80 sebagai tempat penulis Street. Terus spesifikasi Darwin yaitu sistem analis. Sistem analis orang yang menganalisis sistem dengan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan pemakai dan mengidentifikasi pemecahan yang bermasalah. Programmer orang yang membuat sistem dengan menggunakan salah satu bahasa program yang dikuasainya. Operator orang yang memakai sistem. Terus teknologi yang menggunakan baik dari sisi hardware maupun software, yaitu pengertian dari hardware dan software. Perbedaan ini sebenarnya bisa kita lihat sendiri. Perbedaan hardware dan software yang paling mendasar yakin dari fisiknya. Hardware bisa dilihat dan dipegang secara fisik, sedangkan software tidak bisa. Selain perbedaan juga terlihat dari fungsinya. Fungsinya software yakin sebagai penghubung antar hardware dan user. Pengguna hardware ataupun software sama-sama memiliki tujuan sama. Semua fungsi hardware ataupun software memiliki banyak, sehingga dalam pemakaiannya ketika dikolaborasikan akan mampu menghasilkan file ataupun data yang berguna. Prinsip dari perangkat menghubung suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Option yang bisa dikembangkan dari perangkat tersebut. Pengertian dari option dalam aspek SWOT bisa diartikan sebagai peluang yang merupakan faktor eksternal bisnismu yang dapat memberikan kontribusi kesuksesan bisnismu. Peluang dalam bisnis ini dapat dijadikan sebagai pemda bisnismu. Persaingan pasar. Option bisa dimiliki pengertian sebagai informasi yang didapatkan dari analisis internal bisnis dan juga situasi pasar. Selain itu, option dalam analisis SWOT juga bisa diartikan sebagai dasar strategis yang mampu dalam menganalisir weakness, kelemahan dan threat atau ancaman. Jika aspek ini diaplikasikan dengan akurat, maka akan berkontribusi besar dalam kesukses bisnis. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.